publik dikagetkan ya saya kira ya pada 1 Juni, di mana sebuah momentum seharusnya kita sebagai anak bangsa ini merajut kebersamaan, apalagi di tengah pandemi. Kita harus bersama-sama menjaga persatuan, menguatkan ukhuwah. Namun kita kaget ketika Ade Armando itu sekali lagi ya dengan sesukanya membuat cuitan, dan di situ mencantumkan, bahkan bagi kami itu menghina, menuduh Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang memulai memunculkan isu-isu pemakzulan. Padahal kan ranah diskusi ilmiah ini sebagai bangsa yang merdeka, saya kira sebagai hal yang lumrah dan harus dilakukan. Sebagaimana Pancasila itu sendiri kan gagasan antar anak bangsa, tokoh-tokoh bangsa saat itu yang pengen Indonesia menjadi satu, rekat, dan akhirnya sepakat dengan Pancasila itu. Jadi kembali kepada Armando, saya kira cuitan yang menghebohkan publik, khususnya warga persyarikatan pada khususnya, di situ menuduh Muhammadiyah, mencatut nama Prof. Din, mengatakan yang saya nggak bisa sebut karena nggak sampai hati ketika sesepuh kami, pimpinan kami itu harus disebut dengan kata-kata tersebut. Nah, saat itu dari teman-teman Kokam Pemuda Muhammadiyah terpanggil jiwanya terpanggil, Mas, kami harus bersikap, kami harus bergerak. Itu dari teman-teman Kokam. Kemudian kami komunikasikan dengan bidang hukum, kami komunikasikan juga dengan para pihak, sehingga lahirlah somasi pada Ade Armando. Karena kita lihat tidak sekali ini Ade Armando itu melakukan cuitan-cuitan yang banyak nyinyir, orang mengatakan nyinyir minor kepada semua pihak, semua tokoh. Mungkin tidak sekali ini tokoh Muhammadiyah ya. Nah, ini perlu kami lakukan, dan somasi sebagai langkah terbaik, sebagai langkah hukum kita tujukan kepada Ade Armando pada khususnya, dan tentu hal seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi sebuah ruang diskusi keilmuan yang di situ bisa dinikmati publik secara luas, beradu gagasan, beradu ide, namun ada tuduhan-tuduhan minor, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar sama sekali, bahkan cenderung sebuah penghinaan kepada tokoh bangsa sekelas Profesor Din Samsudin. Untuk langkah kami selanjutnya, bahwa tadi sudah saya jelaskan, pertama kita melayangkan somasi, itu yang pertama. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa gerakan kami itu ruhnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebisa mungkin kita ajak dengan cara yang baik untuk saling melaksanakan kebaikan. Namun ketika kita memerlukan langkah-langkah yang sifatnya ruhnya itu nahi mungkar, itu juga kita lakukan. Makanya somasi ini 7 hari ya, somasi 7 hari itu kita kirim, bukannya hanya kita sebarkan di media sosial, enggak, itu semua sudah kita kirim. Nah, bagaimana selanjutnya ya, tentu kita akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Ingat sebuah hadis, man ro'a minkum mungkaro fal yughaziru biyadihi fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati fa biqalbi wa dzalika aful iman. Jadi ini sebuah hadis di mana barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika kita tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka kita menolak dengan secara hati. Dan itu selemah-lemah iman. Kita mencoba mensomasi, kita lihat tanggapan dari Ade Armando. Kemarin sudah ada meski, namun kita akan terus
meminta untuk minta maaf tanpa syarat apapun. Nah, bagaimana kalau nanti tidak memenuhi? Kita akan mengambil upaya-upaya hukum, dan ini sedang dalam kajian, dan tentu masukan dukungan para pihak untuk menuntaskan permasalahan ini.